Yo guys, untuk pertama kalinya sejak tahun 2018, XRP akhirnya menembus 3 dolarnya untuk yang pertama kalinya, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kalian ingat ya, di postingan per hari Senin pagi, something big this week guys. Jadi kalau untuk kesimpulan saya, di hari Senin ini sampai beberapa hari ke depan, tampaknya kita kemungkinan besar akan melihat hijau-hijau nih di Bitcoin ya. Semoga itu yang terjadi, itu prediksi saya di sini teman-teman. Dan sesuai tema kali ini teman-teman, kita bicarakan tentang misterius rally-nya si XRP ya, mengungkap misterius rally XRP di tengah sentimen yang positif Donald Trump dan Bitcoin, teman-teman. Untuk bagian pertama, coba kita lihat ya, secara harga Bitcoin-nya di sini. Ketika merecord video kali ini sudah berada di 98.900-an dolar, Ethereum 3.300 dolar. Teman-teman, untuk crypto market Fear and Greed Index di sini sudah berada di area 60, artinya sudah keluar dia dari zona netral. Maka ke depan ini kita menunggu dia naik lagi ya untuk CMC Fear and Greed Index ini, teman-teman. Dan untuk yang pertama di sini, mari kita awali dengan sudut pandang yang cenderung negatif, teman-teman. Tetapi itu bagian dari referensi kita, supaya kita tidak terlalu overconfident juga ya, melihat market ini. Penting ya untuk melihat dari sudut pandang yang sebelah atau yang lainnya gitu kan. Ini ada sebagai reference ya, ini dari Johnny Wu. Dan bagi saya, this will be in my file guys. But I'm still bullish somehow. Guys, memang Bitcoin ini tampaknya itu diprediksikan dari patterns ini akan turun dia sampai di bawah 90.000, barulah setelah itu dia akan terjadi pemantulan mengingat sentimen yang sedang positifnya sekarang ini. Tetapi secara patterns seperti inilah Johnny Wu, dan buat saya pribadi, seandainya pun ini terjadi, saya menyatakan bahwa ini adalah short term pain, teman-teman. Ini adalah sakit yang sementara. Dan ada pencapaian pribadi saya di sini ya, walaupun kecil teman-teman. Ternyata retweet saya dapat reaksi nih dari Johnny Wu-nya langsung di sini teman-teman. Waduh, bahagia sekali saya di sini. Saya sudah follow Johnny Wu ini udah sekian lama. Ternyata dia menyukai postingan saya. Bahagia saya. Ini aja udah bahagia saya teman-teman. Oleh karena itu, apabila sahabat Black Cuan suka dengan konten Black Cuan ini, kalian berikan saya like di video kali ini. Tentunya itu akan membuat saya semakin bahagia. Dan kali ini sesuai dengan judul juga ya, yang lagi trending di sini adalah XRP ya. XRP 5 dolar teman-teman. Akan kita bicarakan nanti dia di sini sesuai dengan judul kita. Tetapi sebelum ke sana coba kita bicarakan tentang sentimen ataupun keadaan market ini berdasarkan data-data ekonomi. Seperti apa kita melihatnya ya, teman-teman. Yang pertama di sini datang dari Reuters. Ini tentang stock up. Stok ini terjadi kenaikan, teman-teman, dengan rate cuts back in view. Di bulan Desember kemarin, nadanya kakek Jerome Powell itu hawkish, teman-teman, karena memang data ekonominya jelek ya di bulan Desember ya. Padahal lagi mau tahun baruan kan pada saat itu, dan sampai di awal tahun baru pun suasana hati kita itu tidak menyenangkan, teman-teman. Akan tetapi, setelah data PPI dan data CPI itu keluar, teman-teman, ternyata disambut dengan sangat positif. Bitcoin yang sempat sampai ke 89.000 digas ya teman-teman, naik sampai ke 100-an ribu tadi malam. Dan saham-saham Wall Street ini mengalami biggest rally-nya mereka semenjak kemenangan dari si Donald Trump. Artinya efeknya Donald Trump yang memenangkan pemilihan kemarin itu masih belum terlalu kita rasakan teman-teman. Ini baru awal-awal tampaknya ya teman-teman ya untuk si Trump ini. Dan dari dalam negeri teman-teman, BI potong suku bunga. Saya lihat-lihat berita-beritanya ini menarik ini. Dari 6% ini dipotong 0,25 ya, atau 25 basis point ya teman-teman di sini. Yang jadi fokus saya berkaitan dengan berita ini adalah apa sebenarnya pertimbangan BI potong suku bunga acuan ini menjadi 5,7% per Januari 2025 ini. Karena kita di sini sahabat Black Cuan, orang-orang yang trading bahkan invest di kripto dan Bitcoin, ini berkaitan dengan Bitcoin kita bicara. Saya coba-coba tanya-tanya ini ke ChatGPT teman-teman berdasarkan data PPI, data CPI dari Amerika. Ada nggak sih pengaruhnya ke Indonesia?
Seperti itu ya teman-teman. Karena dengan begitu kita bisa membaca nih alurnya nih bakalan kemana. Oleh karena itu dengan jawaban dari ChatGPT ini ya, saya potong-potong di sini teman-teman supaya gampang saya bisa fokus melihatnya. Jadi potensi dari The Fed ini tidak lagi hawkish. Ini analisa yang saya berikan atau saya feeding ke ChatGPT dan ternyata dia memberikan apa yang saya mau teman-teman. Jadi apa yang saya bayangkan ini kayaknya BI sudah mengantisipasi ataupun dia memprediksi mengenai The Fed ini ke depan akan tidak lagi hawkish atau dia akan lebih cenderung kepada dovish ya nanti itu teman-teman. Karena data PPI dan CPI itu moderat dengan indikasi bahwa produsen serta konsumen di Amerika Serikat ini inflasinya itu melambat. Tentu saja ini akan memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan suku bunga serta bersikap dovish dalam jangka menengah, sahabat Black Cuan. Sementara untuk pertimbangan global di sini saya diberi jawaban oleh si ChatGPT di sini ya, bahwa BI ini tentu memperhatikan mengenai sikap The Fed ini karena akan mempengaruhi aliran modal internasional. Saya mengatakan ya di beberapa video belakangan ini, 2 atau 3 video sebelum ini, bahwa Amerika itu masih dikatakan sebagai trendsetter dari market, teman-teman. Dan ketika saya bicara tentang BI dalam hal ini, saya menerjemahkan ya bahwa pemotongan suku bunga itu adalah antisipasi tadi ya teman-teman mengenai The Fed yang kemungkinan besar tidak lagi hawkish alias dia akan dovish ke depan ini. Sementara untuk proyeksi dari The Fed-nya sendiri, ini ada isyarat ya bahwa siklus kenaikan suku bunga hampir berakhir. Oleh karena itu BI mengambil sikap yang lebih agresif dalam melonggarkan kebijakan. Dan secara kesimpulannya di sini bahwa keputusan BI memotong suku bunga ini adalah cerminan keyakinan bahwa risiko eksternal ataupun kebijakan The Fed ini tidak akan terlalu signifikan ke depan ini teman-teman. Asalkan data inflasi dan pertumbuhan Amerika Serikat ini tetap dengan tren moderasi. Seperti itu sahabat Black Cuan. Menarik kan datanya? Meskipun teman diskusi saya adalah ChatGPT di sini ya. Dan kalau kita meninjau langsung ke berita dari Donald Trump di sini, dikutip dari Cointelegraph, ada Jim Cramer yang menanyakan ya kepada Donald Trump. Kemudian dijawab nih oleh si Donald Trump ya. We are gonna do something great with crypto guys. 4 hari lagi menjelang pelantikan Presiden Amerika Serikat ini. Luar biasa, Jim Cramer guys. Jim Cramer favorit kita di sini di Black Cuan. Dan di tengah sentimen yang positif ini, kita coba lihat ya seperti apa kita coba memprediksi ke depannya untuk harga si Bitcoin ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari Elijah di sini bahwa harga BTC ini mengikuti likuiditas teman-teman. Follows liquidity. Yang dalam hal ini liquidity itu sudah berada di new ATH sejauh ini teman-teman ya. Dan Bitcoin itu tampaknya sebentar lagi akan mengikuti likuiditas yang terjadi kenaikan seperti ini ya. Ini adalah market cap dari USDT. Kemudian yang atas ini adalah Bitcoin per US dollar, teman-teman. Meskipun ada perbedaan di sini, yang atas ini chart yang 1 minggu, sementara untuk likuiditas ini berada di 2 minggu, teman-teman. Artinya lebih besar time frame-nya si market cap USDT di sini. Tetapi patterns ini memberi kita sinyal bahwa ada optimisme di market ini, terutama kenaikan harga si Bitcoin di sini. Apabila kalian melihat sentimen yang positif sekarang ini, coba berikan saya prediksi kalian mengenai bull run sekali ini sampai ke berapa Bitcoin ini akan terjadi kenaikan di tahun 2025 ini, sahabat Black Cuan. Selanjutnya mari kita masuk ke XRP guys. XRP yang saya katakan misterius rally-nya itu, ini coba kita lihat dari sudut pandang yang lain ya teman-teman. Artinya kan kalau biasanya kita lihat dari sudut pandang teknikal, kemudian berita segala macam, saya ingin mengawali itu atau sebagian besar ya di sini itu tentang misteri-misteri yang diberikan oleh Mr. Pool ataupun reaksi dari para XRP Army, teman-teman. Karena salah satu alasan juga ya kenapa saya suka dengan XRP ini, komunitasnya itu solid, teman-teman. Bahkan walaupun dia diejek sebagai stable coin, oke, nggak ada masalah. Dan akhirnya dia membuktikan dirinya. Dan ini pertanda dari Mr. Pool per tanggal 16 bulan Januari. Dan ini tahun 2021.
Phoenix, guys. Phoenix. Di beberapa video Black Cuan juga kita sudah bicara ya mengenai burung Phoenix. Dan ternyata harga XRP mulai gerak itu ya teman-teman di pertanggal 16 itu mulai gerak dia. Kemudian masih juga dari XRP Army yang saya sangat tertarik itu adalah karena saya lihat ininya teman-teman ya. Tanggal-tanggal yang mereka post di sini. Oke, ini bisa saja ini diedit ya teman-teman, bisa saja. Akan tetapi saya anggap ini misteriusnya. Karena ini juga pertanggal 16 Januari, guys, ekspresinya ketika dia melihat HP-nya, boleh jadi ini dia lagi lihat XRP nih. Kemudian, sahabat Black Cuan, di tanggal 16 sama juga di sini. Dan ini pertanggal 16 tahun 2020, bulan 7, go up and never stop. Oke, ini juga isyarat ya teman-teman, ini pertanggal 16 Januari. Kemudian yang menariknya adalah berkaitan dengan postingan XRP yang misterius tersebut ya, secara pertanggalannya teman-teman. Pertanggal 17-nya di sini, 17 Januari 2021, guys, Donald Trump lagi senyum nih, lagi bahagia dia di sini. Ini juga bisa jadi isyarat ya kepada si XRP-nya teman-teman. Oke, kemudian pertanggal 18 di sini, sahabat Black Cuan, guys. Ini masih dari Mr. Pool juga di sini. Pertanggal 18 dia pernah memposting ini di tahun 2020 Januari juga. Apa artinya ini? Saya yakin sahabat Black Cuan bisa menerjemahkan sendiri di sini. Dan untuk hal ini saya disclaimer ya teman-teman, this is not financial advice. Kita tidak tahu nih seperti apa market ini akan bereaksi. Akan tetapi jadikanlah konten ini atau berita ini sebagai referensi kalian. Karena saya takutnya ada yang beli ini nekat beli di 3,1 dolar ya. Ini coba kita cek sebentar harga XRP-nya sekarang ini 3,19 di sini. Saya takutnya ini sok-sok beli XRP gara-gara lihat simbol-simbol seperti ini. Malah nanti terjadi nyangkut 2-3 hari atau mungkin beberapa minggu dia nyangkut. Akhirnya, waduh bang, ini sudah kena sangkut saya ini. Akan tetapi saya ucapkan selamat juga ya kepada teman kita di sini yang sempat tanya ke saya itu beberapa hari yang lalu ya. Mengenai XRP yang katanya dia belinya di 2,9. Oke, sekarang sudah kejemput. Sisanya terserah Anda. Oke, saya sudah balas juga di komentar ya teman-teman. Kemudian sekarang ini masih kita lanjutkan ke XRP-nya di sini. Ini ada yang menarik dari Stuart Alderoty yang merupakan pengacaranya si XRP atau pendukung berat ya XRP di sini. Ada file yang ingin saya tampilkan kepada kalian, tapi saya masih tertarik ini lihat komen di sini. Aduh, gambarnya ini apa nih? XRP 589 ya untuk XRP, tapi ini Gensler, guys. Maaf ya, maaf. Oke, kita lanjutkan di sini. Saya langsung highlight ke bagian intinya ya. What is not being appealed, guys? Coba kita lihat ya di sini. The appeal does not question whether XRP itself is a security, guys. Ini nggak mempermasalahkan lagi nih bahwa XRP merupakan security. Karena nyata-nyatanya sampai sekarang ini setelah persidangan tersebut di tahun 2023, SEC menyatakan bahwa XRP bukan security dan sekarang ini XRP sama posisinya dengan Bitcoin dan Ethereum. Serta ini barang punya yang namanya itu legal clarity. Jadi ini resmi barangnya teman-teman dan bukan security guys. Legal clarity as a non-security. Apa yang dituntut di sini adalah mengenai distribusinya XRP di awal-awal itu memang cari masalah. Cari uang lagi kayaknya nih si SEC ini dengan segala macam cara ini. Dan dalam hal ini, Ripple akan terus mempertahankan posisinya sahabat Black Cuan. Apalagi apabila kita melihat faktor kedekatan dari Brett Garlinghouse itu yang sudah ketemu nih dengan Donald Trump teman-teman. Dan ini diposting, mereka ketemu bertiga juga dengan Stuart Alderoty di sini. Dan ada caption yang menarik di sini ya. The Beef Bourguignon di sini artinya itu sangat-sangat positif ya teman-teman, dan ada postingannya di sini di captionnya di sini dari AI Overview juga di sini. Arti dari Beef Bourguignon ini adalah dari frase ini merupakan metafora yang menyimbolkan deal yang berhasil teman-teman. Atau dalam bahasa Prancisnya ini orang yang melayani makan malam, kemudian ditutuplah makan malam itu setelah dilayani makan malamnya dengan baik, ditutuplah dengan persetujuan bisnis yang membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
Itu gambarannya di sini teman-teman untuk si XRP. Jadi kalau di awal tadi kita bicara tentang sisi misteriusnya dari postingan-postingan para ARMY teman-teman, kita menutupnya dengan optimisme bahwa Donald Trump yang akan dilantik itu punya sentimen yang sangat positif kepada Bitcoin dan kripto, dan secara spesifik di sini XRP, bosnya Ripple di sini, Brett Garlinghouse dan Stuart Alderoty sudah ketemu dengan Donald Trump. Untuk sisanya, mari kita lihat seperti apa market ini bereaksi, sahabat Black Cuan. Yang menurut saya ini optimis untuk market teman-teman. Jadi kalau misalnya ada short term pain seperti itu ya kita tahan aja dulu lah. Seperti itu ya sahabat Black Cuan. Sekian video kita kali ini. Untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.